tambah Zuhur. asar, habis asar maghrib, zuhur. Oh iya. Salawat 1000. 1000. Untuk baca Quran. Udah. Ya senang nih, banyak nih. Ya Allah, guru, udah banyak nih guru. Hitung apaan? Itu amal. Bulan di bahasanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita nggak tahu dah. Matematikanya kita mentok. Yang kita tahu udah, kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikasih malam Lailatul Qadar. Asar 1 Zuhur. tambah Zuhur. asar, habis asar maghrib, zuhur. Oh iya. Maghrib tambah 1 Terus tambah isya tambah tahajud. wah, ya itu dia bener. Tarawih dulu. Tarawih 23 Iya. tambah 23 Tahajud. tambah tahajud, kusi nggak sombong tahajud Iya. gua 4 4 ya, ini 6 Bang. 4, masya Allah. 30 tambah 10 tambah subuh. Dulu sholat sebelum fajarnya. Oh iya, benar. Iya. Udah rusak lagi kalkulator gua dah. Dulu kali 1000 Banyak. berapa Bu? Banyak. Masya Allah. Bayang kita sholawat belum Bang? Belum sholawat. Kali 10. Kali 10 lagi blak ya. Gimana kita Quran. Belum baca Quran. Quran sejus. Sejam. Kali 1000 lagi. Iya. Subhanallah, banyak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Duduk Ustaz. Masya Allah. Nggak salah gue duduk di sini. Salah, Ustaz gimana? Lu gimana sih pikiran lu? Ya Allah. Ustaz di sini. Maafin Udah kalau Ustaz. guru apa? Lah antum yang nyuruh sini. Lu parkiran sono. Masya Allah. Sehat guru. Masya Allah. Dulu Ustaz berapa tadi blok? 1000. Untuk baca Quran. Udah. Ya senang nih, banyak nih. Ya Allah, guru, udah banyak nih guru. Hitung apaan? Itu amal. Nanti kita ngomong ya. Ustaz, gini Ustaz, cablak sama Ani tadi malam. Kan kita kan malam-malam ganjil, malam 1000 bulan. Ani subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah taraweh, ditambah tahajud, ditambah sholat. Masya Allah, dikali 1000, nggak kehitung Ustaz, nggak kehitung. Jadi udah masuk surga dah ya. Kira-kira sih kalau dari hitungan kalkulator di Chicago begitu Ustaz. Berarti surganya udah ketinggian kali udah ya. Masya Allah. Nggak kayak begitu juga. Nggak kayak begitu, Ustaz. Nggak kayak begitu juga. Gimana Ustaz? Ngapain capek-capek ngitung? Itu udah tugasnya malaikat yang ngitungin. Kita disuruh beribadah aja. Ini hitung-hitung kayak begini. Betul, kita disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal kalian, diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihisab. Maksudnya disuruh secara general aja. General gimana? Ya Allah, malam ini gue banyak tidurnya. Malam ini gue malah berbuat dosa. Malam begitu aja, nggak usah lo detail. Maghrib dikali 1000, isya dikali 1000, tahajud dikali 1000. Aduh, gua bingung. Lu sih gua jadi ngikutin lu deh tuh. Lah antum Udah, gua sabar dulu deh, sahabat ngaso di luar. Assalamualaikum sahabat ngaso dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami ini yang kemarin ada juga dalam acara ngaso ngaji sore. Kita ngomongin tentang ilmu-ilmu di sini, khususnya bersama guru kita Ustadz Afif. Tema kita hari ini adalah tentang kemuliaan malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Kita langsung tanya aja sama guru-guru kita. Ustaz, begitu baiknya Allah menyediakan malam 1000 bulan, khususnya di bulan Ramadan. Apa sih Ustaz keistimewaannya malam 1000 bulan itu Ustaz? Nah, barakallahu fiik.
Jadi umat Nabi Muhammad ini Allahumma sholli. lengkap difasilitasin dengan aneka macam kemuliaan, kemudian umurnya singkat tapi siap-siap mendapatkan bonus-bonus berlipat. Nah, kita kalau dibanding-bandingin dengan umat-umat sebelumnya, mungkin usia kita di 30 tahun, 40 tahun itu nggak ada apa-apanya. 60 tahun tuh nggak ada dibanding mereka yang sampai 1000 tahun usianya. Beribadah 1000 tahun dengan beribadah 60 tahun, kalau hitung-hitungannya masih menangan yang 1000 tahun beribadah. Iya. Gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah keberkahan. Berkah ini apa sih? Berkah ini qalilun nafi' khairun min katsirin munqati'. Sedikit tapi bermanfaat lebih bagus daripada banyak tapi acak-acakan. Ya, ada yang 1000 tahun acak-acakan. Waduh, kacau tuh kayak begitu. Ada yang 60 tahun tetapi begitu bermanfaat, begitu padat. Nah, inilah umat Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan, nabinya nabi paling mulia, umatnya umat paling mulia, dan dikasih bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bulan Ramadan doang dikasih lagi tadi keistimewaan malam Lailatul Qadar. Anda sedikit ralat, bukan 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, Ustaz. Tapi khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ya udah, pakai hitung-hitungan kasar 1000 bulan berapa tahun belak? 1000 bulan, jangan. Berarti hitung-hitungannya ketemu nggak? Jangan, jangan tanya dia, Ustaz. Nah, orang iya. Pentium 3. Jangan. Pentium 3, iya. Ya udah, jangan ditanya. Ya, diajak ngobrol berarti. Jangan, udah. Iya. Gimana, Ustaz? Jadi bukan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 1200, bisa 1300, bisa 2000, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melipat gandakan. Nah, jadi ini kesempatan luar biasa. Kesempatan luar biasa. Nah, sayangnya malam Lailatul Qadar ini nggak dikasih bocoran. Misalnya kalau ada pengumuman Ramadan tahun ini Lailatul Qadarnya malam 27. Wah, kira-kira gimana? Udah siap-siap. Siap-siap. Malam 27 doang bisa jadi keluarnya kita. Iya. Malam tahun ini Lailatul Qadar malam 21. Bisa-bisa keluarnya malam 21 doang. Tapi disembunyiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailah mubhamah. Malam yang enggak ketahuan kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Indal awam. Menurut orang-orang awam nggak tahu. Orang-orang khawas, tahunya luar biasa. Cerdiknya luar Ustaz, biasa. tahan dulu, Ustaz. Nah, kita akan jeda dulu sebelum yang satu. Sahabat-sahabat ngaso, begitu istimewanya malam Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita simak, karena banyak kemuliaan malam Lailatul Qadar yang akan disampaikan guru kita. Tapi setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Dikit lagi menjelang waktu berbuka, pantengin terus nih channel ini nih, Majelis Rasulullah. Ada program ngaso, kita ngaji sore, ngobrolin tentang ilmu. Mudah-mudahan jadi manfaat buat saya khususnya, dan buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Ustaz, bicara tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar,
tadi kita kan sebagai manusia, saya dan Cablak nih ngitung nih Ustaz. Kalau dikali 1000, kali di 1000, kali 1000, kali 1000, setiap ibadah yang bernilai wajib dikali 1000. Belum yang ibadahnya sunnah. Bagaimana sih Ustaz sebenarnya makna 1000 bulan itu Ustaz? Nah, kita menyelami perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Jadi angka 1000 ini pendekatan akal manusia aja. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ketika dibilang surga, di bawahnya ada sungai madu, sungai susu. Karena emang yang di bayangan imajinasi manusia mungkin kayak begitu ya, Le. Surga tuh, yaudah pendekatannya gitu. Aslinya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata belum pernah memandang tentang surga yang nikmat tersebut kayak gimana. Telinga belum pernah mendengar gimana gambaran surga yang nikmat tersebut. Hati belum pernah kepikiran surga itu kayak itu cuman ya nih kayak apa ya? Kasih nih lo menurut lo nih ilustrasi. Menurut lo nih kayak begini keren. Menurut lo nih surga. Sama halnya dengan juga perhitungan angka 1000. Angka 1000. Sekarang kita menyelami ada hadis Rasulullah SAW, Inna lillahi mi'ata rahmatin, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a, wa anzala fil ardi juz'an wahida, famin dhalika yatarahamul khalaik. Allah punya 100 bagian rahmat. Allah dalam hadis Rasulullah menegaskan itu. Allah punya 100 bagian rahmat. Amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a, ditahan 99 rahmat. Oh, ditahan. Ditahan 99. Wa anzalal fil ardi juz'an wahida. Dan diturunkan di muka bumi cuma satu rahmat. Famin dzalika yatarahamul khalaik. Dengan satu rahmat tersebut kita bisa ngelihat makhluk satu sama lain saling berkasih sayang. Segalak-galaknya singa, dia nggak bakal makan anaknya kayaknya. Oh Ya. iya. Dia masih nggak bakal Naluri. makan. Nalurinya itu bentuk rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya cuma satu. Bayangin itu cuma satu, dapat singa rahmatnya. Orang kafir dapat, orang semuanya kebagian. Nah, 99 rahmat ini ditahan buat yang nanti yang kelak taat pada Allah, cinta pada Rasulullah itu diberikan. Sekarang berarti kan hitung-hitungannya ini gimana nih? Hitung-hitungannya pakai kalkulator Nah, tadi nih. ente Ikutin dia nih. Aduh, lo sih nyuruh-nyuruh gua pakai kalkulator. Mana kecil banget lagi tadi. Kayak kacang hijau Ustaz, kalkulator pencetannya kecil banget. nggak akan kena begitu ngitung-ngitung nggak akan bisa. Sama halnya ketika kita mendengar sabda Rasulullah SAW, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dikali 10. Sekarang tahu nggak satu kebaikan dari Allah itu berapa? Satu kebaikan dari Allah itu kayak gimana? Terus dikali 10 lagi, 10 kebaikan. Itu kayak gimana 10 kebaikan dari Allah SWT? Nah, sama juga dengan 1000 bulan. 1000 bulan di bahasanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita nggak tahu dah, matematikanya kita mentok. Yang kita tahu udah kita berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dikasih malam Lailatul Qadar. Amin. Nah, tapi ya kita gimana cara mendapatkannya itu ya paling yang penting nih Ustaz. Nah, paling minimalnya orang sholat isya, sholat subuh, dia dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Sholat isya. Tapi kalau kita disuruh minta duit itu paling minimal atau paling maksimal? Ya paling maksimal. Iya, paling dikit atau paling banyak? Ya paling banyak. Paling banyak. Jadi sama juga harusnya dalam hal urusan ibadah kita minta yang paling banyak juga. Jangan cuman isya sama subuh aja. Tambahin yang lain deh. Tambahin yang lain di malam-malam tersebut. Ada riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, nanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aneh rasa-rasa nih malam Lailatul Qadar, aneh ngapain nih Rasulullah? Apa bacaannya? Kata Rasulullah, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, senang memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Itu zikir di malam Lailatul Qadar yang bisa kita kerjain. Gitu Bang Bintang. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu tadi sedikit bincang-bincang kita sebelum menuju kesimpulan terkait malam Lailatul Qadar. Jadi Ustaz,
amalan nggak usah dihitung-hitung Ustaz. Nggak usah dihitung-hitung. Secara detail, tapi general kita tetap menghisap. Aneh tadi berbuat dosa, aneh tadi. Nah, tapi nggak usah dihitung. Hitung-hitung. Pahalanya begini gini. Ini yang ngajarin nih. Iyalah. Yang lain. Catat gitu pembayarannya. Katanya Bang, ini kali 1000, ini kali 1000. Kalau aneh hitung nolnya sampai sini Ustaz nih. Sampai sini. Makadut. Ya sahabat Ngaso, jangan kemana-mana. Kita masih ada di segmen kesimpulan. Tetap bersama kami di Sobat Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat Ngaso dimanapun berada. Masih dalam bincang-bincang kita dengan tema kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ustaz, sesuai tema kita yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih Ustaz salah satu keistimewaan sehingga Allah menaruhkan malam Lailatul Qadar itu kepada bulan Ramadan Ustaz? Diriwayatkan dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik, Rasulullah SAW ini ngecek umur umat-umat Nabi sebelumnya. Pas dicek umur umat Nabi sebelumnya, didapetin umurnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Umurnya artinya usianya 100. ya lebih dari 100. Lebih dari 100. Lebih dari 100, hampir ada yang 1000, 300, 400 dan sebagainya. Selain mereka punya keunggulan umurnya panjang, kemudian ternyata amalnya banyak. Masih banyak. Amalnya namanya umur panjang ya, pasti juga amalannya lebih banyak lagi. Bahkan dalam riwayat ada yang dari Bani Israel itu berjihad selama 1000 bulan megang pedang. Jihad fisabilillah. Oh, itu kan kedudukannya tinggi banget. Maka Nabi bisa dibilang, ya Rob nih gimana nih urusannya nih? Kira-kira begitulah. Urusannya umur umat aneh pendek-pendek. Amalannya sedikit. Kasih deh Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan Lailatul Qadar. Kan untuk melipat gandakan itu semuanya, untuk menandingi, bahkan ngalahin udah pasti. Ngalahin umat-umat Nabi sebelumnya dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Satu malam tapi lipat gandanya luar biasa. Masya Allah. Untuk menandingi umat-umat Nabi sebelumnya. Makanya dikasih nama Lailatul Qadar li'azami gadriha, karena besar kadarnya. Kadar Lailatul Qadar, besarnya kadarnya. Kadar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi aneh kan nama cablak ngitung Zuhur, Isya dan seterusnya. Jadi aneh mau nanya nih Ustaz, dari malam 21 sampai 29 tuh kan ganjil Ustaz. Aneh mau cablak, jadi jagain malam Lailatul Qadar tuh kan nggak tahu nih Ustaz yang mana. Jadi jagainya di tanggal berapa nih Ustaz? Jagain nih belakangnya biar dapat gitu, ya kan? Yang dapat gimana itu? Nggak kemana-mana. Nah, jagainnya dari malam pertama Ramadan. Allah. Jangan di 10 hari terakhir. Dari malam pertama Ramadan, awaluhu rahmah, awalnya rahmat, awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu idgun minan nar, terakhirnya pembebasan dari api neraka. Itu nggak dijual terpisah tuh. Satu paket. Nggak boleh ngikutin malam ganjilnya aja, nggak boleh nggak dari boleh. awal. Iya, itu satu paket itu, satu paket. Ibaratnya orang kalau mau kuliah, dia harus SD dulu, iya, nggak? SMP dulu, SMA, baru dia bisa masuk kuliah. Ya, gitulah kira-kira. Ente mau sukses di Ramadan ini, lengkap dengan paket Lailatul Qadarnya, dari malam pertama nih. Dari malam pertama, rapihin malam pertama, malam kedua, dari 10 fase pertama. Nih, fase pertama ini.
ibaratnya SD-nya lah. Iya. SMP-nya, SMP unggulan, SMA-nya unggulan, ntar kuliahnya PTN unggulan juga, gitu. Kalau kita mau dapat keberkahan Ramadan yang sempurna, paket udah rapihin dari awal. Tapi kan sekarang Ramadan udah berlalu berapa hari nih, udah banyak nih berlalu. udah ganjil Mungkin udah ya nih gimana Ustaz? Kata ulama illam tuhsin fil bidayah fa ahsinu fil nihayah. Kalau ente nggak bisa nyambut dengan baik, paling nggak kasih perpisahan yang mengesankan. Masya Allah. Enggak? Kalau Ilmunya di situ Jadi tuh. nggak perlu dijagain bang, kita jalanin. Ya, Ustaz, ya. iya, jalanin. Ustaz, Jalanin. berarti nggak perlu dijagain di 21, di 23, di 25 gitu. Nah, emang ada hadis Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil witril ashril awakhir atau kama qala SAW. Ada beberapa riwayat buru malam Lailatul Qadar di ganjil-ganjil 10 hari terakhir. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 24. Tapi fenomena yang sekarang terjadi kan, kalau Ramadannya beda gimana? Nih kata NU misalnya Iya, malam ganjil. selisih gitu. Kata Muhammadiyah enggak malam genap. Iya, Nah, iya, itu yang sebelah mana kan? Iya. Maka kita nggak udah pukul rata ibadah totalitas semuanya. Selama bulan Ramadan. Gitu. Insya Allah Nanti dapat itu. kalau Allah melihat kesungguh-sungguhan dari kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh karena Allah, kami berikan petunjuk jalannya. Masya Allah. Dengar tuh. jelas Jangan lu berarti ya. hitung-hitung 21, 23. Ustaz, sebelum kita masuk ke kesimpulan buat sahabat-sahabat ngaso terkait kemuliaan malam Lailatul Qadar, Anda punya pertanyaan pribadi nih Ustaz. Apa sih Ustaz barometernya kalau kita merasa yakin kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu Ustaz? Masya Mungkin Allah. teman sahabat ngaso juga ngerasa nih malam Lailatul Qadar tadi gue dapat bangga gitu gitu. Apa sih Ustaz barometernya Ustaz? Susah ya. Jadi kalau pakai barometer dapat Lailatul Qadar atau enggak ya, tidak ada dapat atau enggak. Tapi Habib Ali Masyhur itu selalu memberikan nasihat, ciri alamat indikator amal ibadah kita diterima oleh Allah itu tambah semangat selepas menyelesaikan ibadah tersebut. Jadi tambah semangat aja. Tambah Tambah semangat. Selesai Ramadan malah Selesai tambah Ramadan semangat. tambah semangat, indikasi itu Ramadannya dikabul oleh Allah SWT. Dikabul artinya lengkap dengan Lailatul Qadar, lengkap dengan yang lain ya. Kalau habis Ramadan malah Selesai lagi. back to basic lagi. Basic lagi. Nah, indikasi itu Ramadannya Ya gitu. Allah. Kira-kira gitu ya, Bang. Kalau kita tambah semangat berarti kemungkinan amal kita diterima ya Allah. Besar kemungkinan. Masya Allah. Ustaz, silakan kesimpulan tentang malam Lailatul Qadar Ustaz. Nah, persiapkan Lailatul Qadar, jangan mencari Lailatul Qadar, tetapi cari Tuhannya pemilik Lailatul Qadar. Kalau kita mencari pemiliknya akan memberikan kepada kita. Allah. Ya, tanpa harus minta-minta Lailatul Qadar, tapi kita minta sama yang punyanya bakalan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, minta. Alhamdulillah, berikutlah kita udah mendengar tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan dan Allah rahasiakan. Tapi bukan tugas kita untuk mencari di mana, tapi tugas kita lah untuk istiqomah merangkum malam Ramadan ini sampai akhir. Blak, udah simpen kalkulator loh. Gak usah pakai hitung-hitungan lagi. Udah ya, nggak Pokoknya kepake. Nah, kita lah gitu ya. tuntaskan udah malam ganjil nih. Udahlah, Ya. mau nyari bukaan dulu ini kita bang. Yang begini cakep, cakep. Ini kan udah mau akhir-akhir. Iya, udah. Mau akhir-akhir. Gua es kelapa. Oke, Iya. yang seger-seger ya. Iya, sepohon. Ustaz, pamit. Ya. Sudah, jangan balik lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Ngaso dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita pakai di ke lingkungan kita dan pertemanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.